wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan waktu sehingga kita bisa berkumpul di kajian malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Mahza Razi Al-Afgan MPD Hafizahullah. Beliau adalah alumnus Mahat Hamalatul Quran Yogyakarta dan Mudir Sekolah Tahfidz dan Tarbiyah Kemilau Sunnah Surabaya. Tema kajian kita hari ini adalah Syarah Arba'in An-Nawawi, penjelasan hadis pokok beragama, pertemuan ke-1, hadis pertama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menambah keimanan, keistiqomahan, dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kajian dimulai, izinkan saya, Sylvia Yulianti, host kajian pada malam hari ini, menyampaikan beberapa peraturan agar kajian berjalan dengan lancar. Mohon seluruh peserta untuk menonaktifkan kamera dan mikrofon selama kajian berlangsung. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Nanti di akhir kajian akan ada sesi tanya jawab. Mohon untuk tetap menjaga adab-adab menuntut ilmu selama kajian. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian hari ini. Kepada Ustadz Mahza Razi Al-Afgan MPD Hafizahullah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillahi hafizakumullah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, di majlis yang semoga Allah turunkan, semoga Allah berikan kepada kita semua karunia-Nya, keberkahannya, serta kebaikan yang terus mengalir tanpa pernah terputus. Dan semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, semangat, motivasi kuat dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu. Karena tanpa ilmu, maka kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Tanpa adanya ilmu, apa yang kita perbuat, maka tanpa ada arah dan tujuan yang tidak jelas.
Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di kesempatan malam hari ini, insya Allah kita akan membahas hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, atau dengan nama lengkap beliau Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan malam hari ini kita akan mengawali hadis yang pertama, yaitu berkaitan dengan niat. Dan mohon Bapak Ibu jika suara atau gambar screen kurang jelas bisa disampaikan melalui room percakapan atau bisa diberikan informasi kepada host acara. Hadis pertama dalam pembahasan malam hari ini adalah An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. An Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs, Abu Hafs Umar bin Al-Khattab, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyati. Innama sesungguhnya al-a'malu amalan binniyati, tergantung dengan niatnya. Wa innama, dan setiap likulli imri'in, dan setiap orang, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang berniat hijrah ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang berhijrah, berniat lidunya yusibuha, karena dunia yang akan diraihnya, awi imra'atin, atau seorang wanita yang kihuha, yang akan dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang diniatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kita memasuki pembahasan ataupun syarah dari hadis pertama, tentunya kita harus pahami terlebih dahulu mengapa Al-Imam An-Nawawi menaruh hadis ini sebagai hadis permulaan di awal kitab beliau. Dan sebagian banyak ulama ketika merumuskan suatu kitab, maka hadis ini dijadikan awal
dijadikan sebagai permulaan hadis sebelum hadis-hadis yang lain. Karena hadis ini membahas berkaitan dengan niat. Dan hadis ini tentunya sudah menjadi hadis yang masyhur, sudah menjadi hadis yang dikenal luas oleh masyarakat, sudah menjadi hadis yang sering kita dengar, sudah menjadi hadis yang mungkin bahkan kita sudah hafal dari awal matannya sampai dengan akhir matannya kita hafal. Namun perlunya kita memahami, tidak sebatas kita menghafal 1, 2, atau 3 hadis. Bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan sebuah hadis tanpa kita memahami terlebih dahulu apa isi kandungan dalam hadis yang Nabi SAW sampaikan. Maka setelah tahapan kita hafal, kita baca, kemudian kita hafal, maka tahapan selanjutnya adalah kita memahami apa konteks dalam hadis yang Nabi sampaikan ini. Setelah pemahaman itu nampak dan kita bisa mendapatkan dan kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka dari situlah kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bisa kita bisa kita jadikan wasilah perantara untuk kita mengamalkan hadis yang Nabi sampaikan. Maka al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Tentunya ilmu itu sebagai awal sebelum kita berbuat dan sebelum kita berucap. Maka ini jelas, sebelum kita mengamalkan sesuatu, sebelum kita mengerjakan sesuatu, terlebih dalam itu adalah ranah ibadah, maka tidak bisa tanpa dengan ilmu. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Hadis pertama ini diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab, yang beliau memiliki kunyah Abi Hafs. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Umar ibn Khattab berkata, mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis. Innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jamaah yang kami muliakan, kalimat ini secara teks memang singkat, tetapi makna yang terkandung di dalamnya luas. Bahkan kata sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini sebagai hadis yang menyangkut dua aspek penting, aspek lahir dan aspek batin. Bahkan dikatakan hadis ini mencangkup sepertiga ilmu. Karena seseorang memperoleh ilmu melalui hatinya, ucapannya, indranya atau perbuatannya, dan niat yang ada di dalam hati merupakan salah satu sarana tersebut, atau merupakan salah satu di antara yang tiga hal tadi. Oleh karena itu para ulama yang tadi kami sampaikan di awal meletakkan hadis ini sebagai pembuka kitab yang disusun. Kebanyakan para ulama meletakkan hadis ini, hadis tentang niat ini sebagai pembuka kitab.
Yang salah satu di antara tujuannya adalah apa? Mengingatkan para penuntut ilmu agar dijaga, agar diperbaiki, agar ditengok bagaimana niat. Apa kabar dengan niat? Apakah niat yang sudah terpendam dalam hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Hal ini tentunya menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Hadis yang tidak bisa kita lewatkan hanya sebatas kita menghafalnya, tetapi juga kita harus memahami kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Imam Abu Dawud sampai mengatakan bahwa hadis ini mengandung separuh atau setengah dari ajaran Islam. Karena beliau menyampaikan karena ada dua aspek pokok yang tadi Anda sampaikan di awal, yaitu aspek lahir dan aspek batin. Yaitu aspek yang di dalamnya berkaitan dengan niat dan aspek yang berkaitan di dalamnya berupa perbuatan. Aspek lahir ya, itu adalah berupa perbuatan, ada aspek lahir, aspek batin itu adalah berupa niat atau amalan hati. Maka hadis ini mencangkup dari itu semua. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa hadis yang mengandung banyak hal. Semoga Allah mudahkan kita memahamkan hadis ini, kita pahami hadis ini sehingga hadis yang kita bahas pada malam hari ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa praktikkan di kehidupan sehari-hari. Ikhwani wa akhwati fillahi azan ya Allah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Beliau menjelaskan ada 3 hal yang menjadi kategorisasi apakah seseorang itu masuk dalam kategori yang mana. Kategori yang pertama, ketika seorang hamba melakukan suatu amalan dan ia melakukan amalan itu karena takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah. Ini kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, seorang hamba melakukan suatu amalan, ia berharap mencari surga dan pahala dari Allah. Mencari surga dan pahala dari Allah. Kemudian kategori yang ketiga, kata Al-Imam An-Nawawi, seorang hamba melakukan suatu amalan ibadah karena dia malu kepada Allah, karena dia ingin menunaikan hak ubudiyahnya, hak peribadatannya kepada Allah, dan menunaikan rasa syukur. Dan ia merasa bahwa dirinya, dalam hatinya, ia merasakan ada kelalaian. Maka kata Al-Imam An-Nawawi, kategori yang ketiga inilah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Maksudnya apa? Ketika kita berniat melakukan suatu amalan, maka kita tidak hanya berharap atau tidak hanya menempatkan niat itu, hanya kita takut kepada Allah, tanpa diiringi dengan harapan selanjutnya. Tidak ditempatkan hanya sebatas khauf, rasa takut, tetapi juga harus ada raja, pengharapan. Dan juga tidak dalam kategori yang kedua, yaitu hanya mengharap surga dan pahala dari Allah. Tapi tentunya kategori yang ketiga, yaitu ketika seorang hamba melakukan suatu amalan
Dia malu karena malu kepada Allah, karena malu kepada Allah itu menjadikan menghadirkan rasa takut dan harapan. Rasa takut akan azab yang Allah berikan dan harapan akan surga yang Allah berikan. Dan menurut syariat, niat itu maksudnya adalah apa? Meniatkan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Jadi ada sesuatu keinginan dalam hati kita, kemudian ada keinginan untuk kita perbuat, ada keinginan untuk kita melakukan sesuatu atas apa yang sudah kita inginkan dalam hati kita. Maka itu disebut niat. Secara bahasa tersendiri, niat disebut sebagai tujuan. Maka ketika seorang melakukan suatu amalan tanpa ada niat, maka seolah seorang hamba itu ya tidak ada tujuan. Untuk apa dia melakukan suatu amalan kemudian tanpa ada niat di dalamnya? Maka seolah-olah amalan itu tidak ada tujuannya. Karena niat itu sendiri ada sebagai tujuan. Untuk apa kita melakukan suatu A? Untuk apa kita melakukan suatu B? Dan itu semua berawal dari niat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan syarah hadis ini dalam kalimat innamal a'malu binniyat. Beliau mengatakan kenapa hadis ini dikatakan sebagai separuh agama? Karena ia sebagai timbangan amal-amal lahiriah. Setiap amal harus memiliki niat. Karena setiap manusia yang tentunya berakal, Allah berikan akal. Tidak mungkin melakukan suatu amalan tanpa ada niat di dalam. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya Allah menugaskan suatu amalan ya, kepada kita dengan tanpa niat, niscaya itu menjadi tugas yang tidak pernah bisa disanggup. Karena tidak mungkin apa yang kita kerjakan tanpa ada tujuan di dalamnya. Maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, "Ala lillahi ad-dinu al-khalis." Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Maka ayat ini menjelaskan bahwasanya niat sebagai tujuan amal perbuatan, yaitu ikhlas karena Allah dalam segala yang dikerjakan dan ditinggalkan oleh hamba. Serta dalam segala hal ya, yang dikatakan dan dilakukannya.
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika Nabi SAW menyampaikan innamal a'malu binniyat, maka sungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, maka ini menjadi poros di awal, sebagai barometer di awal bagaimana suatu amalan itu tergantung dengan niat yang kita hadirkan dalam hati. Maka kata para ulama, niat bisa menjadi pembeda antara al-ibadah wal adah. Niat bisa menjadi pembeda antara al-ibadah wal adah. Niat bisa menjadi pengarah apakah seorang hamba ini melakukan ibadah atau seorang hamba ini hanya sebatas adah, hanya sebatas kebiasaan yang dilakukan saja. Salah satu contoh yang mudah, misalkan kita dihadirkan makanan. Ketika makanan itu dihadirkan dan kita makan makanan itu hanya sebatas makan untuk mengenyangkan perut atau menggugurkan rutinitas makan harian, maka ini ada, ini kebiasaan. Tidak ada niat secara khusus di dalamnya. Niatnya dia hanya menghilangkan lapar. Berbeda ketika ada niat di dalamnya, kita makan, kemudian makanan itu kita niatkan untuk supaya badan kita kuat dalam menjalankan puasa misalnya, maka makanan yang awalnya bernilai bukan suatu ibadah atau tidak bernilai apa-apa, makannya kita bisa bernilai ibadah karena adanya niat makanan ini untuk mengawali puasa kita atau sahur, atau disebut dengan sahur. Sahurnya kita bisa mendapatkan pahala ketika niat itu, ketika niat kita makannya itu sebagai niat untuk makan sahur. Tapi kalau niatnya hanya sebatas mengenyangkan perut saja, tanpa ada niat di dalamnya untuk melakukan hal ibadah yang lain misalnya, maka tidak menjadi al-ibadah atau tidak masuk dalam ranah ibadah. Dia hanya sebatas sebagai al-adah atau kebiasaan semata. Maka pentingnya niat ini tidak bisa kita kecilkan atau tidak bisa kita remehkan persoalan niat. Karena awal dari niat kita termotivasi, memunculkan semangat, ya, memunculkan menggerakkan untuk melakukan sesuatu lebih semangat dan lebih mempunyai tekad. Maka tentunya berbeda ketika seorang hamba melakukan suatu amalan ibadah yang disertai niat yang kuat, yang disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketika seorang hamba melakukan suatu ibadah yang disertai dengan niat bukan karena Allah, maka tentu kualitas ibadahnya berbeda. Apa yang bisa kita lihat dari perbedaan kualitas ibadah itu? Konsistensi, keistiqomahan. Ketika seorang itu berniat bukan semata-mata karena Allah, maka konsistensi kualitas ibadah itu tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lama. Karena apa? Karena niat yang dihadirkan dalam hatinya bukan untuk Allah semata, tetapi ada selain daripada Allah yang dihadirkan dalam hatinya, sehingga dia tidak ikhlas, ya, dalam menjalankan suatu amalan ibadah.
Ikhwani wa akhwatillahi azdani Allah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadis ini setelah beliau menyampaikan innamal a'malu binniyati, kemudian beliau menyampaikan wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ini sebagai pelengkap dari kalimat yang di awal tadi. Segala sesuatu tergantung dari niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan tergantung apa yang ia niatkan. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan permisalan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Maka ketika seorang yang berhijrah, ketika ada seorang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, niat dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka niat hijrahnya itu mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan yang kedua, jika niatnya itu untuk dunia, untuk wanita yang akan dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Asbabul wurud ataupun latar belakang ada di hadis ini adalah ketika itu disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, ada seorang laki-laki melamar, ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabrani, ya, suatu ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan yang bernama Ummu Qais. Perempuan tersebut atau Ummu Qais ini mau menerima lamarannya, tetapi dengan syarat, yaitu syaratnya jika seorang laki-laki ini mau berhijrah. Lalu laki-laki tersebut yang melamar Ummu Qais berhijrah dan menikahi perempuan tersebut atau Ummu Qais. Maka di sini disampaikan bahwasanya siapa saja yang hijrah karena mengharapkan sesuatu, ya, maka balasan yang didapatkan sama dengan balasan laki-laki yang hijrah untuk menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Maka di sini jelas bahwa ketika kita meniatkan sesuatu, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Dan ini sebagai tolak ukur di awal. Ketika kita meniatkan sesuatu yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan balasan yang baik. Akan mendapatkan pahala. Namun ketika niat yang kita hadirkan adalah niat yang buruk, maka balasan pun juga buruk. Maka likulli imri'in ma nawa. Maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan.
Dalam pembahasan niat ini maka tidak lepas dari keikhlasan. Ketika seorang itu sudah meniatkan dalam hatinya, maka disitulah keikhlasan muncul. Terutama dalam masalah hal ibadah. Ketika kita berniat kepada Allah melakukan suatu ibadah, maka lahirlah keikhlasan. Ketika niat kita bukan karena Allah, maka ikhlas tidak akan lahir dalam hatinya. Dan ketika ikhlas tidak lahir dalam hatinya, bagaimana mungkin ibadah itu Allah akan terima? Sedangkan di antara syarat diterimanya amal ibadah seorang, selain ikhlas, selain ittiba Rasul, selain mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan, yaitu kita harus ikhlas karena Allah. Dan ikhlas di sini berkaitan erat dengan niat. Karena apa yang kita niatkan, seperti itulah apa yang kita dapatkan. Ketika niat itu betul-betul kita berikan kepada Allah, niat ibadah yang kita lakukan betul-betul semata-mata karena untuk Allah, lillahi ta'ala, maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka kata Imam Nawawi, ikhlas itu kita menginginkannya dengan mentaatinya dan tidak menginginkan selainnya. Kata Imam Nawawi, ikhlas itu adalah kita menginginkannya, menginginkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara mentaatinya tanpa ada keinginan, ya, tanpa ada keinginan selain darinya. Inilah ikhlas. Maka kalau kita bicara ikhlas, kaitannya dengan riya, ingin dilihat. Karena seorang ketika menjalankan suatu ibadah, tidak bisa terlihat secara zahir. Apakah orang ini betul-betul niat karena Allah semata, atau dia punya niat yang lain? Maka tidak bisa dilihat secara zahir, karena niat adalah amalan batin. Niat adalah amalan batin. Contohnya ketika seorang itu melakukan suatu ibadah, ini bentuk ketaatan. Tetapi apakah ketaatan ini mentaati Allah dengan menjalankan suatu ibadah? Apakah betul-betul mentaatinya untuknya, atau hanya kepadanya, atau hanya Allah semata, atau karena manusia? Kita mentaati Allah karena manusia, atau kita mentaati Allah karena betul-betul ini adalah perintah Allah? Kata Imam Nawawi, di sini terbagi menjadi dua. Ya. Ada seorang yang meniatkan dalam melakukan suatu ibadah karena manusia. Ada juga seorang yang meniatkan melakukan suatu ibadah karena manusia dan Rabb manusia. Maka keduanya batil, kata Imam Nawawi. Maka keduanya batil atau membatalkan amalan. Keduanya tidak dibenarkan. Niat yang seperti ini tidak dibenarkan. Dan tidak ada keikhlasan di dalamnya. Yang pertama, mentaati Allah karena manusia. Yang kedua, mentaati Allah karena manusia dan Rabb manusia. Maksudnya ada dua niat di sana. Niat karena Allah tetapi juga karena manusia. Maka ini tidak bisa beriringan. Maka tentunya di dalamnya ada riya, ada keinginan untuk dilihat. Nilai keikhlasannya tidak lebih besar daripada nilai keinginan untuk dilihatnya. Maka jelas Imam Nawawi mengatakan bahwa yang seperti ini membatalkan amalan.
membatalkan amalan. Bahkan kata Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Maksudnya apa? Contoh, kita ingin sholat sunnah misalnya di masjid. Kalau kita betul-betul niat ikhlas karena Allah, maka niat keinginan sholat sunnah kita di masjid tidak akan terganggu. Kita akan lanjut melakukan sholat sunnah. Tidak ada pikiran, tidak ada terbesit dalam pikiran kita, nanti dilihat orang. Kalau nanti sholat sunnah di masjid, nanti dilihat jamaah yang lain. Ada pikiran-pikiran yang mengganggu kalau saya sholat di masjid atau saya sholat sunnah di masjid, khawatir dilihat orang dan khawatir saya tidak ikhlas sholatnya. Akhirnya dia tidak jadi sholat di masjid. Justru ketika seorang sudah seperti itu, maka sudah menghadirkan tidak keikhlasan dalam hatinya. Kenapa? Dia menjalankan sholatnya, menjalankan keinginan sholat sunnahnya di masjid karena ada manusia yang melihatnya. Sehingga dia beranggapan meninggalkan amal karena manusia itu amal. Padahal itu termasuk riya. Karena sudah jelas dalam hatinya, dia terbesit dalam hatinya, dikhawatirkan dilihat oleh manusia. Sehingga dia tidak jadi menjalankan amalan ibadah salat sunnah. Maka ketika dalam hatinya betul-betul menghadirkan niat yang ikhlas, maka dia tidak akan terganggu dengan keinginan-keinginan yang lain dalam hati dan pikirannya. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Maka innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya dan seorang tergantung mendapatkan apa yang niatkan. Di samping ini menjadi hal yang perlu kita fahami. Ketika kita sudah fahami ini, maka ini juga bisa menjadi peringatan untuk kita bahwa segala hal, segala sesuatu tidak bisa mudah untuk menjaga niat di awal. Karena terkadang kita melakukan suatu ibadah dengan baik. Sudah betul-betul belajar bagaimana Rasulullah mencontohkan ibadah. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh suatu ibadah yang kita ingin lakukan. Kita sudah memahami bentuk gerakan dan segala hal yang menyangkut ibadah itu. Namun terkadang masalah hati belum terjaga dengan baik. Maka ini perlu kita latih terus-menerus. Dengan kita betul-betul memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Dengan banyaknya doa, kita minta kepada Allah. Dengan banyaknya agar Allah turunkan taufik kepada kita. Agar Allah turunkan penjagaan kepada kita. Agar Allah menjaga hati kita supaya tidak dibolak-balikkan. Yang awalnya hati kita khusyuk dalam melakukan suatu ibadah. Khusyuk bisa hadir karena niat yang kuat. Fokus, konsentrasi dalam ibadah bisa hadir karena adanya niat yang benar. Maka tidak mungkin ketika niat itu tidak ada dalam hati kita, kemudian kita bisa beribadah dengan khusyuk. Maka itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena kekhusyuan itu tidak mungkin didapat kecuali kita mengharap kepada Allah.
kita mengharap segala ibadah kita, mengharap ridho Allah. Kalau kita mengharap selain daripadanya atau selain darinya, maka tidak mungkin khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita memikirkan hal lain? Kita menginginkan supaya bisa kita beribadah, kita tampakkan, kita baguskan ketika ada orang. Ketika kita beribadah, kita lebih fasihkan. Ketika kita membaca Al-Quran, kita lebih fasihkan ketika ada seorang yang mungkin mendengar bacaan kita. Ketika kita berniat sedekah, kita berniat infak. Segala hal, syaitan sangat mudah untuk membisikkan hati kita, pikiran kita. Maka banyak sekali hadis yang Nabi SAW sampaikan untuk terus berdoa, untuk terus mengharap kepada Allah agar senantiasa dijauhkan dari godaan syaitan, bisikan syaitan yang terkadang kita sudah memantapkan hati, kadang berubah dalam pertengahan kita melakukan suatu ibadah. Maka ketika kita sering bergejolak dalam niat kita, dalam hati, susah sekali untuk menghadirkan keikhlasan dalam hati, maka kita harus bermuhasabah, kita harus berintrospeksi diri, kita harus betul-betul bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ada apa sebetulnya dengan diri kita ini? Mungkin ada dosa atau mungkin ada kesalahan yang kita belum mohon ampun kepada Allah sehingga menghadirkan keikhlasan dalam hati itu berat sekali. Karena seyogyanya ketika hati kita bersih, menghadirkan niat, menghadirkan keikhlasan, menghadirkan niat ketika melakukan suatu amal ibadah hanya untuk Allah, itu bisa menjadi mudah ketika hati kita bersih. Ketika hati kita tidak menginginkan kecuali dengan ridho dari Allah. Namun jika tidak ada itu semua, atau hati kita sedang tidak baik-baik saja, maka dipastikan niat juga akan terganggu. Apapun amal ibadahnya itu. Apapun amal ibadah. Wa akhwati fillah azani Allahu ayyan. Niat terletak di dalam hati. Niat terletak di dalam hati. Tidak perlu ada ucapan yang dikeluarkan. Kecuali beberapa hal ibadah yang perlu terucap niatnya. Seperti saat umrah, saat haji. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Maka ini pengecualian. Adapun amal, ya, adapun ibadah-ibadah yang lainnya, maka niat dikatakan adanya keinginan yang kuat dalam hati itu sudah termasuk niat yang terucap. Tidak perlu diucap secara lisan, tetapi cukup keinginan kuat dalam hati, maka itu sudah termasuk niat. Karena memang an-niyatu hahuna. Ya. Karena niat itu terletak di dalam hati.
Jamaah yang kami muliakan, permasalahan niat tentunya menjadi permasalahan yang berat. Berat dalam arti apa? Berat untuk menunaikan. Bagaimana menjaga, bagaimana menghadirkan, dan bagaimana mengistiqamahkan agar niat itu betul-betul terjaga. Segala ibadah hanya untuk Allah. Karena kita manusia adalah manusia yang lemah. Manusia yang sangat mudah eh, tergoda dengan segala hal. Mudah terhasut dengan bisikan-bisikan syaitan. Yang tadi kami sampaikan di awal, bahkan dalam kita melakukan ibadah di awal kita sudah niat lurus, niat benar, niatkan Allah, tapi di pertengahan ibadah kita bisa berubah niat itu. Maka tentunya ini kita mohon pertolongan kepada Allah agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hati kita, hati yang bersih sehingga bisa menghadirkan niat yang baik, bisa menghadirkan keikhlasan yang murni, yang tentunya itu akan berdampak pada amal ibadah kita. Karena keikhlasan yang murni berawal dari niat kita yang benar. Keikhlasan yang murni berawal dari niat kita yang lurus. Maka itu semua akan berimbas berdampak pada kualitas ibadah kita. Semakin niat kita betul-betul terarah, semakin keikhlasan itu ditujukan kepada Allah, maka imbas dari semua itu kualitas ibadah yang kita lakukan, insya Allah tidak hanya kita sudah memahami bagaimana ibadah yang dicontohkan Nabi, tapi betul-betul niat terjaga dengan baik. Karena ingat, ibadah tidak diterima kecuali ikhlas. Kecuali adanya ikhlas di dalam hati kita ketika melakukan ibadah itu. Dan ketika ikhlas ada, maka amalan tidak diterima kecuali kita mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang kami muliakan, insyaallah demikian sekilas berkaitan dengan hadis yang pertama, berkaitan dengan niat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan semoga Allah karuniakan kepada kita kekuatan untuk menjaga niat kita dari segala hal yang tidak baik, dari segala hal niat yang buruk, dan dari segala hal niat ingin dilihat oleh manusia. Man sama'a sama'allahu bihi wa man ra'a ra'allahu bihi. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi SAW bersabda, man sama'a sama'allahu bihi. Barang siapa yang mendengarkan amalnya, maka Allah akan memperdengarkannya di hari kiamat. Wa man ra'a ra'allahu bihi. Dan barang siapa yang memamerkan amalnya, maka Allah akan memamerkannya di hari kiamat. Maka ini hadis sebagai landasan motivasi, bukan sebagai acuan kalau kita boleh memamerkan, memperdengarkan amalan, karena hati kita yang lemah, ya, lemah ketika kita memamerkan suatu amalan, maka lemah berubah niat, lemah dalam arti sangat mudahnya berubah niat. Sebagai menutup hadis ini menurut para ulama, jika itu adalah seorang yang alim, seorang yang dikenal dengan ibadahnya baik, ahli ilmu, ahli ibadah, yang diteladani, yang bisa menjadi tauladan, yang itu untuk menjadikan motivasi atau semangat kepada orang lain, maka ini tidak mengapa. Ya.
Jadi tidak selalu ketika kita mempraktekkan atau memperlihatkan amal ibadah kita, tidak selalu itu menjadi arah niat kita tidak semata untuk Allah. Namun yang perlu digarisbawahi di sini, kita harus melihat apakah amalan kita tampakkan itu sudah betul-betul terjaga niatnya dengan baik. Dengan niat untuk memotivasi, dengan niat untuk memberikan semangat kepada siapapun yang melihat agar semangatnya muncul untuk melakukan suatu ibadah, maka ketika niat kita terjaga di sini, maka tepat ulama tidak mengapa. Namun tentunya manusia, fitrahnya kita sebagai manusia yang lemah sangat rentan sekali berubah. Yang awalnya niat sudah lurus, niat sudah kita tujukan kepada Allah, tapi karena bisikan-bisikan syaitan, celah-celah syaitan sangat mudah masuk dalam hati pikiran kita, maka berubahlah niat itu. Maka di akhir majlis ini kita bersama untuk terus menjaga niat hati kita yang tanpa lain dengan kita berdoa kepada Allah, karena doa ini sebagai senjata umat muslim, senjata kita seorang muslim ketika sudah berikhtiar, ketika kita sudah berikhtiar sebatas kemampuan kita, maka kita kuatkan dengan doa. Kita lengkapi dengan kita mohon ampun. Karena tentunya ketika Allah tutup atau Allah tidak memberikan kemudahan bagi seorang hamba melakukan suatu ibadah dengan baik dan benar, maka bisa jadi ada dosa yang menghalangi dirinya. Bisa jadi ada kesalahan yang belum ia memohon ampun kepada Allah. Maka disinilah letak kita bermuhasabah diri. Semoga Allah jaga hati dan niat kita. Semoga Allah bersihkan hati sehingga kita bisa menjalankan amal ibadah dengan kualitas yang total. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, demikianlah kajian kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan Allah karuniakan ilmu kepada kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri, kita kembali kepada host acara. Jika ada pertanyaan di sana bisa disampaikan, atau jika tidak ada, mungkin kami akan menutup kajian ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mahza Razi Al-Afgan MPD, Hafizahullah, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bisa menjadi amal ilmu yang bermanfaat dan menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand, dan insya Allah Ustadz akan menjawabnya. Afan Ustadz, sepertinya sudah ada pertanyaan. Izin saya bacakan pertanyaan ya Ustadz.
Pertanyaan dari Umu Konita Sobiro. Bolehkah berniat sedekah karena Ananda sering sakit? Misalnya diniatkan semoga Allah senantiasa karuniakan kesehatan kepada Ananda. Dan jika Ananda masih belum disehatkan, apakah itu artinya Allah tidak menerima sedekah kita tersebut meskipun ikhlas? Apakah ada niat yang perlu diperbaiki ketika bersedekah? Ataukah ada nasihat lainnya yang berkaitan dengan memohon kesembuhan dan kesehatan hanya kepada Allah? Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan, Mas Sylvi. Bolehkah berniat sedekah karena Anda sering sakit? Misalnya diniatkan semoga Allah senantiasa karuniakan kesehatan kepada Ananda, dan jika Ananda masih belum disehatkan, apakah itu artinya Allah tidak menerima sedekah kita tersebut meskipun ikhlas? Apakah ada niat yang perlu diperbaiki ketika bersedekah? Ataukah ada nasihat lainnya yang berkaitan dengan memohon kesembuhan dan kesehatan hanya kepada Allah? Baik. Jazakumullah khairan kepada yang sudah bertanya. Baik. Dalam hal ini, maka ini masuk dalam bab tawassul, yaitu mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara sesuatu. Ketika kita sudah berniat melakukan atau berniat bersedekah, maka niat sedekah ini tentunya sudah tertujukan untuk siapa, kepada siapa. Dan kita sudah terus dalam hati kita ikhlas kita berikan untuk siapapun yang menjadi tujuan sedekah kita. Kemudian ada niat yang lain yang kita sematkan, yang semoga dengan sedekah ini Allah berikan kesembuhan untuk anak misalnya. Maka ini dalam bab tawassul, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara sedekah, melalui perantara ibadah yang dilakukan. Maka dalam hal ini sedekah dijadikan sebagai perantara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seperti kesembuhan anak dan sebagainya. Pada intinya, selama niat itu dibenarkan dan betul-betul ditujukan kepada Allah dengan perantara ibadah yang lain, dan itu tidak ada unsur mensekutukan Allah, maka yang seperti ini dibolehkan untuk dibenarkan. Yang seperti ini dibolehkan. Tawassul yang dibolehkan. Kita berharap memohon doa kepada Allah dengan dikuatkan amal ibadah kita. Ini sebagaimana ketika kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi secara detail dan lengkap nanti Bapak Ibu bisa murajaah kembali. Intinya seorang bisa Allah kabulkan doanya dengan amalan yang pernah dilakukan. Jadi di sini yang menjadi pokok bahasan adalah tidak bolehnya sedekah itu keliru dalam niat. Maksudnya apa? Karena sedekah anak sembuh. Karena sedekah saya
kepada yang saya sedekahi, anak saya sembuh. Nah, pikiran seperti ini tidak boleh ada. Karena sedekah di sini hanya sebatas wasilah atau perantara kita mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah, kita menjadi hamba yang taqarrub, yang dekat kepada Allah. Nah, ketika hamba dekat kepada Allah, maka doa yang kita panjatkan semakin bisa didengar. Jadi pokok bahasannya tetap mengacu pada tidak boleh goyahnya niat dalam hati bahwa sedekah itu untuk Allah. Ya, sedekah itu dengan niat lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar, atau bukan karena ingin dikatakan seperti ini seperti itu, maka insya Allah Allah Ta'ala alam, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya. Karena ini boleh kita berniat sedekah, kemudian dari sedekah itu berharap Allah mendengarkan doa kita karena kita memiliki anak yang sakit misalnya, Allah segera sembuhkan dan kabulkan doa kita dan Allah berikan kesembuhan untuk anak kita. Namun jika Anda masih belum disehatkan, apakah itu artinya Allah tidak menerima sedekah kita? Maka jawabannya tidak juga seperti itu. Maka ini konteks yang berbeda. Amal diterimanya amal itu adalah sesuatu yang kita tidak ketahui. Apakah Allah menerima sedekah kita atau tidak? Tetapi yang bisa kita jadi acuan adalah apa? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ketika kita bisa konsisten dalam melakukan suatu ibadah atau suatu amal kebajikan, maka itu salah satu di antara amal kita diterima. Contoh, kita rutin melakukan suatu amalan ibadah, misalnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di waktu Ramadan atau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kita getol sekali membaca Al-Quran. Kita getol sekali membaca Al-Quran. Yang perlu dipertanyakan, apakah membaca Al-Quran kita betul-betul kita niatkan kepada Allah? Atau hanya sebatas ada kebiasaan yang menjadi rutinitas. Kalau bertemu dengan bulan Ramadan, maka harus tadarus dan sebagainya. Terlebih, jamaah melihat, oh Masya Allah sudah hatam sekian kali, dengan bacaan demikian-demikian. Ataukah itu betul-betul murni? Kita niat kita ikhlas karena Allah, maka kita lihat setelahnya. Karena kita tidak bisa melihat apakah amal ibadah kita diterima atau tidak, kecuali dengan kita bertanya dalam diri kita, apakah betul-betul kita beribadah untuk Allah atau tidak, beribadah kepada Allah atau tidak. Kata para ulama, bisa kita lihat dari konsistensi amal ibadah yang dilakukan. Jika sedekah itu terhenti hanya karena sebab niat kita, ya, niat yang tadi disampaikan sedekah ini sebagai perantara untuk kesembuhan anak, kemudian Allah tidak memberi kesembuhan, kemudian kita tidak sedekah lagi, maka niat ini sudah salah di awal. Kenapa? Karena niat yang kita sampaikan, niat kita yang kita berikan dalam sedekah ini bukan semata-mata untuk Allah, tetapi supaya apa? Supaya anak ini sembuh sudah. Dia tidak peduli dengan niat sedekah yang diberikan. Apakah niatnya tetap baik atau niatnya sudah berubah. Maka di sini tidak kemudian ketika Allah baru memberikan kesehatan, lantas kemudian sedekah tidak terima, makanya hal yang berbeda. Ini suatu hal yang qadar Allah wa masyafa'al, maka sebenarnya itu adalah takdir Allah yang Allah kehendaki. Jadi bukan menjadi kaitannya, kemudian bisa dikaitkan bahwa ketika kita sedekah dengan harapan anak sembuh dari apa yang sudah kita sedekahkan, kemudian ketika kita sudah sedekah sekian, ya, sekian banyaknya misalnya, dan tidak kunjung sembuh,
maka ini sudah menjadi ketakdir Allah, ketetapan Allah, dan tidak ada kaitan dengan sedekah yang dari ibu atau bapak tunaikan. Justru ketika ada pikiran seperti itu dikhawatirkan akan merusak niat sedekahnya. Apakah ada niat yang perlu diperbaiki ketika bersedekah, ataukah ada nasihat lainnya yang berkaitan dengan mohon kesembuhan dan kesehatan hanya kepada Allah? Baik. Jadi begini, konsepnya adalah ketika kita melakukan amalan ibadah, amalan kebajikan apapun itu, maka kita berikan betul-betul, kita tujukan betul-betul kepada Allah. Kita tujukan, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Perihal nanti, perihal kedua, ketiga, keempat, ketika Allah sudah tahu bahwa hambanya butuh sesuatu, dan kita dekat dengan Allah, dan kita senantiasa bertakarrub. Jadi konsepnya adalah bagaimana kita bertakarrub, bagaimana kita mendekat kepada Allah yang memiliki segala hal, yang merubah segala hal, yang memberikan segala hal. Ketika kita bisa mendekat kepada yang memiliki segala hal, maka sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kita apa yang kita harapkan. Tanpa perlu mungkin kita tidak membesitkan harapan kita dari apa yang sudah kita sedekahkan misalnya. Karena Allah alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Jadi yang perlu di sini dalam ranah ibadah, dalam ranah akidah, mohon maaf, dalam ranah akidah, yang perlu kita tekankan adalah apa? Ini sebagai nasihat untuk kami dan untuk jamaah sekalian. Yang kita harus totalkan adalah bagaimana niat itu terjaga. Menjadi niat yang betul-betul ikhlas karena Allah. Ketika niat itu terjaga dan betul-betul ikhlas karena Allah, maka kualitas ibadah akan baik. Ketika kualitas ibadah akan baik, maka Allah akan mudah untuk mengabulkan doa-doa. Nanti akan ada hadis dalam pembahasan seputar doa di dalam Arba'in An-Nawawi juga berkaitan dengan doa, doa yang dikabulkan, doa yang tidak dikabulkan. Insya Allah nanti ada hadisnya secara khusus. Mungkin nanti lebih detailnya nanti di sesi pembahasan hadis selanjutnya. Nasihat yang bisa kita berikan untuk kami pribadi dan juga Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana kita menjaga niat kita untuk menghasilkan keikhlasan yang murni. Sehingga dari keikhlasan yang murni itu bisa menghasilkan kualitas ibadah yang baik. Ibadah tidak hanya sebatas sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Ibadah itu cakupannya luas. Ibadah, kata para ulama, adalah segala hal yang mendatangkan ridho dari Allah, segala hal yang Allah sukai, Allah cintai, dan mendatangkan ridho dari Allah, maka itu ibadah. Jadi tentunya kita terus berdoa untuk mohon kesembuhan dari segala hal sakit, dari segala penyakit. Doa-doa yang sudah diajarkan Nabi SAW kepada kita banyak sekali. Bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Dan terus tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Karena ketika kita sudah mempunyai pikiran kalau Allah tidak bisa atau sudah tidak lagi mendengar doa, sudah tidak menyembuhkan dan sebagainya, ini pikiran-pikiran tidak boleh ada. Karena secara tidak langsung kita sudah tidak yakin kepada Allah bahwa Allah bisa melakukan segala hal. Bahkan yang tidak terbesit dalam akal manusia itu bisa saja terjadi. Keajaiban itu bisa sangat terjadi. Atau bisa mungkin terjadi. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Jadi yang Bapak Ibu perlu kuatkan di sini, ya, yang khususnya yang bertanya, kita doakan bersama semoga anak ibu Allah berikan kesembuhan, Allah jaga, dan
kesembuhannya, tidak meninggalkan sakit atau penyakit, tentunya Bapak, Ibu, atau orang tua harus tetap tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah luas, bisa kita cari dari sudut manapun, dari aspek manapun. Dan yang terbaik adalah bagaimana kita mendekat ibadah kepada Allah, bertakarub, maka disitulah celah ya, kita bisa direct, ya, kita bisa uh, memiliki apa, kita bisa alternatif ya, menuju doa-doa yang semoga Allah segera kabulkan. Demikian insya Allah, semoga jawabannya bisa membantu untuk menjawab. Semoga Allah jaga kita dari segala mana bahaya dan sakit ataupun penyakit. Jazakumullah khairan Ustaz. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ikhwani wa akhwati fillahi azan Allah wa yakum. Insyaallah demikianlah kajian kita di malam hari ini. Semoga Allah berikan manfaat atas apa yang kita dengar dan atas apa yang kita bahas bersama. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan segala hal yang sudah kita pelajari bersama. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host acara Uma Silvi. Silakan. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mahzar Razi Al-Afgan MPD, Hafizahullah, dan seluruh yang sudah hadir dalam kajian ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal kebaikan di dunia maupun akhirat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.